Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tajwid sangat mudah. Semoga dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bilhuda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Para sahabat sekalian, marilah kita mengurai bacaan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 sebagaimana biasanya yang kita lakukan pada metode penguraian tajwid yang mudah di materi-materi sebelumnya. Allahu lafzul jalalah tebal karena diawali dengan fathah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Nah, ini dibaca jelas. Him wa ini dibaca jelas karena tentu memnya ini yang langsung sukunnya ditulis. Begitu juga dengan hum fi jelas. Tu ya ini panjang 2 harokat. Nihim ya ini dibaca jelas, memnya ada sukunnya, tidak boleh didengungkan. Nihim ya'mahun. Seperti biasanya ini dibaca 4 harokat karena ada bacaan panjang 2 harokat yang diikuti dengan huruf hidup yang diwakofkan, yaitu na. Kemudian ulaika, ingat ini bacaan panjang 4 harokat karena ada hamzah di sesudahnya ketika kita membaca bacaan lain 2 harokat, sehingga wajib dipanjangkan 4 harokat. Ulaika alladzi al-ta'rif ini itu al-ta'rif yang bertasjid ya harus ditekan. Ladzi bacaan panjang 2 harokat. Nashtara ra tebal. Wadda ini juga huruf tebal, do-nya itu.
harus dibaca tebal do. La bacaan panjang 2 harokat, la di ayun. Lanta bil huda bacaan panjang 2 harokat. Fama juga sama, fathah diikuti alif. Ini adalah bacaan panjang 2 harokat. Rabihat tija, tak yang pertama, karena sebenarnya ini berharokat sukun, karena bertemu dengan tak, maka tak sukun yang pertama dimasukkan ke tak yang kedua, huruf tak yang kedua. Jadi tidak didesiskan ya. Ini kalau sukun kan sebenarnya bacaan tak ini harus didesiskan. Rabihat itu kan bentuk bacaan aslinya ketika tak bersukun. Karena tak sukun ini bertemu dengan huruf tak, maka tak ini dimasukkan ke huruf tak yang kedua, sehingga seakan-akan tidak ada huruf tak yang pertama ini. Cukup disambung ke huruf tak yang kedua. Rabihat tija, rabihat tija. Janya ini dibaca 1 ayunan, ada 2 harokat, ro tebal, tuhum wa humnya dibaca jelas karena sukunnya ditulis. Kalau dalam Usmani ini sebenarnya penyebabnya itu karena ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf waw itu wajib dibaca jelas, hum wa. Wama 1 ayunan bacaan panjang, ka 1 ayunan, nu 1 ayunan, muhtadin dibaca 4 harokat atau 2 ayunan. Sahabat sekalian, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-17. Mathaluhum ka. Ingat, ini mim yang ditulis mim sukun, yang ditulis sukunnya, berarti ini tidak boleh didengungkan. Mathaluhum ka mathalil ladhis. Ya, ka mathalil ladhis. Langsung disambung. Tauqadana 1 ayunan, ronfa. Ingat kalau bacaan tanwin fathaten yang miring seperti ini, pasti tandanya ini nanti harus dibaca dengung. Cuma kita lihat huruf sesudahnya di depannya ini. Kalau huruf sesudahnya ini huruf fa, di mana fa ini adalah bagian dari huruf 15, yang apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, maka wajib dibaca samar dengung. Jadi disamarkan dulu baru didengungkan. Naron fa, naron fa, tidak boleh naron fa, ya, tidak boleh naron, tapi disamarkan nunnya. Naron fa, naron falamma, ya, falamma dibaca panjang 4 harokat karena bertemu dengan huruf hamzah sesudahnya. Sama juga alda'at. Alda'at ini dipanjangkan 4 harokat. Ma 2 harokat, 1 ayunan. Haulahu. Nah, jangan lupa hu ini juga dipanjangkan 2 harokat. Karena hu ada tanda waw, sebenarnya ada tanda waw kecil di belakangnya ini yang menandakan dhammah diikuti dengan waw sukun. Maka dia wajib dibaca panjang 2 harokat. Zahaballah, lafzul jalalah tebal. Binu 1 ayunan atau 2 harokat. Rihim wa dibaca jelas. Wa tarakahum fi dibaca jelas. Fi ini bacaan panjang 2 harokat. Zuluma bacaan panjang 2 harokat. Tilla, nah ini khususnya tanwin hasratain sama dengan tanwin fathatain yang dibaca miring, ini pasti dibaca dengung, kecuali dia bertemu dengan huruf 2, yaitu lam atau ro.
Nah, karena ini bertemu dengan salah satu dari huruf yang dua tadi, lam dan ro, maka ini tidak boleh didengungkan. Ya, cukup dimasukkan saja, ditekan. Zulumatillah. Nah, itu la, tilla, tidak boleh. Tilla, itu yang salah. Tilla, satu ayunan. Yub. Nah, ini ketemu huruf ba, salah satu dari 5 huruf yang apabila disukunkan ini maka kita harus baca memantul. Salah satunya itu adalah ba. 5 huruf itu apa saja? Nah, kita singkat dengan baju di toko. Baju di toko. Ba itu ba, ju itu jim, ya, jim sukun. Di dal, to, 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 po, ko, kof, ya. Ba, jim, dal, to, kof. Ba, jim, dal, to, kof. Jadi ini salah satu dari 5 huruf itu apabila disukunkan maka wajib dipantulkan. La yub sirun. Dibaca bacaan panjang 4 harokat. Nah, jangan lupa ya, mim bertasydid adalah huruf yang berdengung, mim atau nun. Jadi 2 huruf itu kalau bertasydid wajib didengungkan. Nah, ini mim yang bertasydid, maka didengungkan. Buk. Nah, ini juga ada tanwin. Nah, tanwin domaten bertemu dengan ba, ya. Seperti materi sebelumnya, maka kalau ada tanwin bertemu dengan ba, maka huruf nunnya itu harus dikonversi, dirubah menjadi mim. Mana nun? Ini kalau diurai kan domaten, kalau domaten itu diurai, ya, domaten itu kalau diurai, domaten itu kalau diurai non sukun, ya kan? Domaten berarti un. Nah, domaten itu kan un. Nah, karena dia bertemu dengan ba, maka non sukunnya ini yang kemudian dirubah menjadi mem sukun. Mum, ya. Ini doma, kemudian non sukun. Berarti kan un. Mun, bacanya itu. Ya. Jadi kalau mem, kemudian domaten, ya, ini kan kalau diurai tulisannya menjadi mem, doma, nun, sukun. Nah, ini kan mun ini. Nah, khusus ketika dia bertemu dengan huruf ba, maka nun sukunnya ini yang dirubah menjadi mem sukun sehingga mum, ya, sehingga menjadi mu. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Summum juga sama didengungkan. Sumnya dulu didengungkan. Mum sama. Bukmun'u. Nah, ini yang 69 ini. Domaten yang 69 ini pasti dia dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Bukmun umyufa. Nah, 99 domaten pasti dia didengungkan. Karena domaten ini bertemu dengan huruf fa, maka pembacaannya menjadi samar. Tidak boleh. Seperti ini. Kalau ini kan jelas ya. Bukmun. Nonnya dibaca jelas. Mun. Bukmun umyufa. Sehingga ini dengungnya disebut sebagai samar dengung. Umyufahum la, jelas. La-nya 1 ayunan. Yarji'un. Nah, kita lanjutkan para sahabat sekalian. Au kasoyibim mi. Nah, domaten kasroten bertemu dengan mim, ya, bertasydid. Ya, ini berarti kan kalau miring, ya, kasroten miring ini menandakan dia dibaca dengung. Mim
kasoibim mi. Ya, bertemu dengan mim didengungkan. Minas samai 4 harokat. Fi 1 ayunan. Hi zuluma 1 ayunan 2 harokat. Tuwa, nah, ingat ini dengung. Kalau khusus bertemu dengan huruf yang 4, ya, nun, mim, wau, maka dimasukkan disertai dengung. Wara'. Wara'du sama wara'du. Jangan dibaca wara'dun wa ya. Wara'du wabarqui ya, sama dengan ini dimasukkan disertai dengung. Dimasukkan kemana huruf ya-nya? Yaj. Nah, kita ketemu lagi huruf yang memantul, baju di toko. Nah, ini huruf jim. Yaj'aluna asa 1 ayunan. Bi'ahum fi, jelas. Fi'a dibaca 4 harokat. A 1 ayunan. Dhanihim mi dibaca dengung. Mim dimasukkan ke huruf mim disertai dengung. Kan gak ada sukunnya. Him minas sawa 1 ayunan. Iqi hadaral maut. Ingat ada fathah diikuti waw sukun. Kalau ada fathah diikuti waw sukun bertemu dengan huruf hidup, mana huruf hidupnya tak kasroh ini, apabila diwakafkan maka wajib dibaca panjang 4 harokat. Mau nih. Hadarul maut. Ya, baru ditutup dengan tak sukun. Wallahu lafzul jalalah tebal. Muhi dibaca panjang 2 harokat. Tumbi sama dengan tadi domaten yang bertemu dengan ba, nun sukunnya dibaca mim. Tumbilka 1 ayunan. Firin dibaca 4 harokat. Shadaqallahul azim. Sahabat sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ini membantu kita dalam belajar membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan tajwid yang benar. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.